Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati fid din, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang sangat banyak yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga kita dikumpulkan dalam banyak kebaikan. Di antaranya pagi ini di majlis yang penuh berkah ini, di rumah Allah yang mulia ini, kita duduk bersama mempelajari agama Allah Tabaraka wa taala, membaca ayat-ayatnya serta memahami tuntunannya. Kita membaca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita juga mengambil ibrah darinya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang baik, menjadi ilmu yang berkah, menjadi ilmu yang bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Salat dan salam untuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa meniti jalan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang 200 tanya jawab yang berkaitan dengan akidah dan keimanan. Pertanyaan yang ke-77, ma dalilul iman bil kutub? Apa dalil-dalil daripada keimanan terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan yang ke-77. Ya, kita ulang sedikit, sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Di antaranya adalah firman Allah Tabaraka wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Kemudian ada ayat yang berbicara tentang keimanan kepada kitab-kitab yang telah Allah turunkan. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum. Kemudian ayat yang terakhir, wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Katakan, aku beriman terhadap apa yang telah Allah turunkan dari kitabnya. Selanjutnya pertanyaan yang ke-78, hal summiyat jami'ul kutub fil Quran? Apakah seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan telah disebutkan Allah di dalam Al-Quranul Karim? Maka dijawab oleh Syekh, sammallahu minha fil Quran, ada yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, di antaranya kitab-kitab yang Allah turunkan, At-Taurat. Kitab Taurat Allah turunkan, Allah sebutkan bahwa Allah turunkan kitab itu di dalam Al-Quranul Karim. Yang kedua, Al-Injil, Allah sebutkan bahwa Allah turunkan kitab Injil itu. Yang kemudian Az-Zabur, Allah sebutkan pula bahwa Zabur Allah turunkan. Kemudian As-Suhuf, Ibrahim wa Musa. Suhuf, lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada Ibrahim dan Musa alaihi salam.
wa dzakaral baqi jumlatan, yang sisanya Allah sebutkan secara umum. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ialah Allah yang tiada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Al-hayyul qayyum, yang maha hidup. Al-qayyum, yang seluruh mengurus urusan kita, yang terus mengurus urusan kita. Nazzala alaikal kitaba bil haqq. Ialah Allah yang telah menurunkan Alkitab dengan cara yang dengan membawa kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab ya lima baina yadayhi, wa anzalat taurata wal injila min qabl, yang telah menurunkan Taurat, yang telah menurunkan Injil sebelum Al-Quran itu diturunkan. Ini adalah dalil bahwa Allah telah menurunkan sebelum Al-Quran itu Taurat. Allah menurunkan Injil. Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa alaihi salam, Allah turunkan. Dan itu kita imani. Allah juga katakan wa ataina Dawuda zabura. Allah juga menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Dawud alaihi salam. Kemudian Allah juga mengatakan am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Allah juga menyebutkan suhuf Ibrahim. Allah juga menyebutkan suhuf Musa, yang mana Allah sebutkan di antara cirinya Ibrahim waffa, yang subhanallah seorang nabi yang wafi, yang tidak ada khianat, yang senantiasa memenuhi segala apa yang telah Allah perintahkan. Kemudian Allah katakan laqad arsalna rusulana bil bayyinat, kami telah utus rasul-rasul kami dengan al-bayyinat, wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizana liyaquman nas bil qist. Allah turunkan bersama mereka Alkitab. Di setiap nabi dan rasul yang Allah utus ada penguat dalam perjuangan mereka, yaitu Alkitab, sesuai dengan kebutuhannya. Nabi kita alaihi salatu wassalam ya diturunkan kepadanya Al-Qur'an. Diturunkan kepadanya Al-Qur'an, dan Al-Qur'an masih tersisa dan masih ada sebagai mukjizat bagi nabi kita ila an taqumus saah, sampai hari kiamat. Jika ada orang mengatakan Al-Quran itu yang diturunkan kepada Muhammad itu tidaklah Al-Quran yang kita baca ini adalah batil. Mukjizat Rasulullah di antara mukjizat yang masih tersisa, yang akan kekal sampai hari kiamat kelak, adalah Al-Quranul Karim yang kita baca hari ini. Bahkan ada orang yang mengatakan yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad itu bukanlah yang kita baca. Bukan yang kita baca. Itu adalah perkataan yang batil. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Fama dzakara Allah minha tafsilan wajaba alaina al-iman bihi tafsila. Ya, bagaimana sikap kita? Apa yang Allah turunkan dari kitab-kitabnya itu secara rinci, maka wajib kita beriman kepadanya secara rinci pula. Wa ma dzakara minha ijmalan, jika disebutkan Allah secara global, wajib alaina al-imanu bihi ijmalan, maka wajib kita mengimani secara ijmal. Allah sebutkan di dalam Al-Quran ya, misalnya seperti Taurat atau Injil atau Daud atau Zabur tadi, Allah sebutkan secara umum saja bahwa Allah turunkan kitab-kitab tersebut, ya kita imani. Kita imani itu. Kalau ada orang yang bertanya selain agama, selain muslim bertanya kepada kita, bagaimana sikap kalian sebagai seorang muslim terhadap kitab-kitab yang telah Allah turunkan seperti Zabur, Taurat, Injil? Kita katakan kepada mereka, kita mengimani bahwa Allah pernah menurunkan kitab-kitab tersebut kepada para rasulnya. Kita imani itu. Kita imani secara global jika Allah menyebutkan secara global, dan kita imani secara tafsili jika Allah sebutkan secara tafsil. Begitu sikap kita. Fanaqulu fihi ma amara Allah bihi rasuluh. Dan kita mengatakan apa yang telah Allah katakan, wa fanaqulu fihi, ya kita katakan ma amara Allah bihi rasulahu, ya apa yang telah Allah perintahkan rasulnya. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab, katakan wahai Muhammad, aku beriman bima anzalallahu min kitab,
ya kami mengimani dari kitab yang telah Allah turunkan. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Berikutnya, ma ma'na al-iman bi kutubillahi azza wa jalla? Apakah makna iman kepada kitab-kitab Allah azza wa jalla? Apakah makna al-iman terhadap kitab-kitab Allah azza wa jalla yang Allah turunkan? Maknahu at-tasdiqu al-jazim, yaitu kita membenarkan dengan sebenar-benarnya bi anna jami'aha munazzalun min 'indillahi 'azza wa jalla, dan seluruh kitab itu kita yakin turun dari Allah. Wa anna Allah takallama biha haqiqatan, Allah berbicara secara hakiki. Kita meyakini Al-Qur'an, meyakini Taurat, Zabur, Injil turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ini lagi-lagi ikhwani kaum muslimin, kalau turun biasanya dari mana? Dari atas. Ini menunjukkan lagi-lagi Allah Azza wa Jalla berada di atas arsy. Allah turunkan Alkitab dari atas kepada para nabi dan rasulnya, dan Allah berbicara dengan hakiki apa yang Allah sampaikan. Kita lihat wahyu-wahyu yang Allah turunkan tersebut, faminha al-masmu' minhu ta'ala min wara'i hijab, ada yang langsung didengar dari Allah biduni wasitatir rasulil malaki, tanpa ada wasitah melalui malaikat yang diutus Allah untuk menyampaikan wahyu. Wa minha ya ma balagha ar-rasulul malaki ila ar-rasulil bashari, ada ayat-ayat atau ada firman Allah yang Allah turunkan langsung, yang Allah sampaikan langsung tanpa ada perantara malaikat. Ada yang Allah sampaikan melalui utusannya malaikat kepada utusan manusia, yaitu para nabi dan rasul. Wa minha ma katabahu Allah taala biyadihi, dan ada ayat yang Allah tulis langsung dengan tangannya. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma kana li basharin ayukallimahu Allah illa wahyan. Itu satu, Allah menyampaikan langsung. Au min wara'i hijab, atau di belakang hijab, di balik hijab. Au yursila rasula fayuhi bi idni ma yasha, atau dia mengutus rasul yang memberikan wahyu atas izin Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa qala ta'ala li Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Wahai Musa, aku pilih kamu di atas manusia dengan risalah-risalahku dan wa bi kalami, dengan ucapanku. Wa kallamallahu Musa taklima, Allah berbicara langsung kepada Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Ini menunjukkan Allah itu berbicara. Menunjukkan Allah itu berbicara seperti mana bicaranya Allah kepada Musa alaihi salam. Nah, bagaimana pula dengan Taurat? Apakah ada dalil yang menunjukkan kitab Taurat? Naam, di dalam Al-Quran Allah sebutkan, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan li kulli syai'. Kemudian Allah berfirman kepada Isa, wa atainahu al-injil, dan kami berikan kepada Isa Injil. Wa qala ta'ala, wa ataina Dawuda zabura. Ini sudah kita bahas pada ayat sebelumnya. Bagaimana pula dengan Al-Quranul Karim? Apa dalil-dalil yang menyebutkan tentang Al-Quran di dalam ayat-ayat yang Allah turunkan? Kita lihat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, lakinnallahu yashhadu bima anzala ilaik. Allah mengakui wahai Muhammad. Ini ayat ini berbicara tentang bahwa orang-orang Quraisy tidak mengakui itu adalah firman Allah, tapi Allah kuatkan, lakinnallahu yashhadu bima anzala ilaik. Allah bersaksi, mengakui apa yang Allah turunkan kepada kamu. Anzalahu bi'ilmihi, Allah turunkan itu dengan ilmunya. Wal malaikatu yashhadun, para malaikat-malaikat juga memberikan persaksian, dan mengakui. Wa kafa billahi syahida. Ikhwani, memang ayat-ayat Al-Quran sejak awal diturunkan banyak orang yang tidak mengakuinya. Sampai hari ini pun orang tidak mengakui itu ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Maka
cukuplah persaksian Allah yang kita pegang. Allah juga mengatakan wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila, ya Quran yang kami turunkan kepadamu Muhammad ya dengan beransur-ansur, dengan berlahan-lahan, ya kemudian kamu bacakan itu kepada manusia juga dengan berlahan-lahan, ya wa nazzalnahu tanzila. Jadi Al-Quran diturunkan kepada Muhammad alaihissalatu wassalam berapa tahun? Selama perjuangannya 23 tahun lebih kurang, dan itu Allah turunkan beransur-ansur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun turunnya dari Lauhil Mahfuz ke langit bumi itu adalah nazlatan wahidah, turun sekaligus. Tapi turunnya kepada Rasulullah itu yang beransur-ansur sesuai dengan ya kebutuhan dan kehendak Allah azza wa jalla. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, Allah juga mengatakan innahu latanzilu rabbil alamin, sesungguhnya Al-Quran itu adalah turun dari Rabb semesta alam. Nazala bihi ruhul amin, ia dibawa oleh malaikat Jibril ala qalbika litakuna minal munzirin, ia diturunkan kepada Muhammad alaihissalatu wassalam melalui ruhul amin agar kamu menjadi salah seorang yang memberikan peringatan bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan Arab yang jelas. Jadi Al-Quran sekali lagi bahasanya apa? Bahasa Arab. Saya pernah ketemu Pak dengan orang kita ketika itu masih di Madinah, tidak percaya dia kalau bahasa Arab, kalau bahasa Quran itu bahasa Arab. Jadi bahasa apa Pak? Saya bilang, ya ini bahasa Allah. Betul, ini Allah yang berbicara. Tapi Al-Quran itu ya, bahasanya adalah bahasa Arab. Silakan dibuka banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim bahwa Al-Quran bahasanya adalah bahasa Arab. Tapi dia tetap tidak percaya kalau bahasa Quran itu bukan bahasa Arab. Nah, ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Nah, oleh itu mempelajari bahasa Arab adalah bagian yang patut untuk kita perhatikan dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin ya kita tidak mumpuni dalam menguasai seluruh, namun paling tidak kita memiliki dasar-dasarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah katakan juga innal ladzina kafaru bidzikr, orang-orang yang tidak mengimani atau yang kufur terhadap az-zikr itu Al-Qur'anul Karim, lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Sesungguhnya Al-Quran itu tidak ada kebatilan ya sedikit pun. Tidak ada kebatilan sedikit pun. Dia adalah turun dari yang maha bijaksana dan maha yang terpuji. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Inilah bahwa makna yang menunjukkan tentang keimanan kita terhadap kitab-kitab yang telah Allah pernah turunkan kepada para nabi dan rasulnya. Kita yakini dengan seyakin-yakinnya, kita benarkan bahwa dia adalah turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ada orang mengatakan yang diturunkan Allah hanyalah Al-Quran, selain itu tidak benar. Berdasarkan informasi yang Allah sampaikan melalui ayat-ayatnya, Allah pernah menurunkan Taurat, Allah pernah menurunkan Zabur, Allah pernah menurunkan Injil, Allah pernah menurunkan Al-Quran bersamaannya, dan suhuf Ibrahim dan Musa. Kita yakini itu secara global. Karena begitulah Al-Quran mengajarkannya kepada kita. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Terakhir, ma manzilatul Quran minal kutubil mutaqaddimah. Ini penting kita ketahui. Apakah kedudukan Al-Quran ini terhadap kitab-kitab yang sebelum Al-Quran itu diturunkan? Kita lihat sebagai jawabannya firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Kami turunkan Al-Quran kepadamu bil haqq, yang membawa kebenaran, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Al-Quran musaddiq, membenarkan apa yang telah pernah ada, wa muhaiminan alaihi, dan sebagai batu ujian. Makanya ketika Al-Quran sebagai kitab terakhir kita imani, kita yakini. Yang kedua ayatnya adalah wa ma kana hadzal qur'anu ay yuftara min dunillah. Tidak mungkin Al-Quran ini adalah buatan selain Allah.
Tidak mungkin Al-Quran ini ya dusta atau karangan selain Allah. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab, ya dia membenarkan kemudian merinci hukum-hukum yang ada, la raiba fihi, dan tidak ada keraguan di dalamnya, min rabbil alamin, dari Rabb semesta alam. Yang ketiga, ayat yang berbicara tentang ini, makana haditsan yuftara, ya, dia Al-Quran bukanlah ya hadis, ya cerita-cerita yang diada-ada, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa huda wa rahmah liqaumi yu'minun. Sekali lagi Allah menyebutkan kedudukan Al-Quran terhadap yang sebelumnya adalah membenarkan, kemudian merinci hukum-hukum yang ada pada sebelumnya, kemudian sebagai petunjuk rahmat bagi orang-orang yang beriman. Para ahli tafsir mengatakan bahwa Al-Quran adalah muhaimin wa syahid, ia adalah penghulu dan dia adalah saksi ala ma qablahu minal kutub, terhadap kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, wa musaddiqan laha, dan membenarkannya. Jadi itulah fungsi Al-Quran, kedudukan Al-Quran ini sebagai penjelas, sebagai pembenar, sebagai petunjuk bagi kitab-kitab sebelumnya, bahwa kita Al-Quran membenarkan apa yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya yang benar, dan menghilangkan, menafikan apa yang ada padanya penyelewengan-penyelewengan, serta memberikan hukum yang menasakh terhadap hukum-hukum yang sebelumnya. Oleh itu, setiap kita yang beriman kepada Al-Quran maka harus tunduk, patuh, berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Jadi jika ada umat selain umat Islam yang mengatakan kami meyakini bahwa Al-Quran diturunkan Allah, tapi kami tetap berpegang teguh kepada kitab kami, misalnya seperti itu, maka ingatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami tetap menjadi Nasrani, kami tetap menjadi berpegang dengan agama ini, kami tidak beriman dengan Islam, tidak masuk kepada Islam, dan tidak beriman kepada Al-Quran. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min yahudiyyin wala nasraniyyin yasma'u bi, tidak ada seorang Nasrani dan Yahudi yang mendengarkan risalahku, kata Rasulullah, la yu'min bi, tidak beriman kepadaku, dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Tidak ada hujah apapun yang disebut oleh kaum-kaum selain atau umat selain muslimin, kalau dia punya alasan kami tetap berpegang teguh dengan agama kami karena Allah pernah menurunkan kitab itu kepada Nabi kami, maka jadikan hadis ini sebagai jawaban, ma min yahudiyyin wala nasraniyyin yasma'u bi, tak ada satupun dari mereka Yahudi dan Nasrani yang mendengarkan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak beriman kepadanya, maka mana ujungnya apa? Dakhalan nar, ujungnya adalah neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, Allah terakhir Allah sebutkan sebuah ayat sebagai penutup jawaban pada pertanyaan yang terakhir ini, alladzina atainahumul kitaba min qabli hum bihi yu'minun. Allah katakan orang-orang yang kami berikan kepadanya Alkitab sebelum diturunkannya Al-Quran ini, hum yu'minuna bih, mereka hum bihi yu'minun, mereka beriman kepada Al-Quran itu sendiri. Coba lihat, orang-orang yang Allah turunkan kepada mereka Alkitab, ya kitab-kitab sebelum diturunkan Allah Al-Quran ini, sungguh mereka beriman kepada Al-Quran itu. Wa idza yutla alaihim, jika dibacakan kepada mereka, qalu amanna bih, kami beriman kepada Al-Quran. Innahul haqqu min rabbina, dia adalah hak dari Rabb kami. Inna kunna min qablihi muslimin. Coba lihat, para nabi-nabi yang diberikan kepada mereka Alkitab itu sendiri percaya bahwa Al-Quran itu hak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh itu ikhwani kaum muslimin, ya mudah-mudahan ya kita semua diberikan Allah ya kemudahan di dalam menjalankan agama yang mulia ini, dan diberikan kemudahan di dalam memahami agama ini, serta diberikan keberkahan di dalam diri dan keluarga kita, dan bisa kita berpegang teguh kepada agama ini sampai kita mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah
wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.